Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Selasa 11 Januari, pekan biasa yang pertama. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menyatakan kuasa-Mu dalam diri Yesus Putra-Mu. Semoga kami senantiasa takjub dan bersujud menyembah Engkau dalam kebenaran melalui setiap tingkah laku kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 1 ayat 21b sampai 28. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadah di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hei Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, pasti masih ada di benak kita, di pikiran kita masa pandemi 2 tahun yang lalu. Banyak orang yang terpapar, yang terkena, entah itu kecil, besar, orang tua, muda, kaya, miskin, semua merasakan dan disinggahi virus corona itu. Tak terkecuali dalam keluarga saya, 2 kakak saya meninggal karena terpapar COVID itu. Ini adalah penyakit yang dahsyat, cepat dalam perpindahan dari satu orang ke orang yang lain, dahsyat dalam waktu dan kecepatan merenggut nyawa dan tidak pilih-pilih. Satu hal yang saya temukan dalam masa pandemi ini adalah munculnya kesadaran bergotong royong, saling memperhatikan, dan peduli satu sama lain. Tetangga-tetangga, teman selingkungan, kantor, orang-orang separoki, mereka semua memberikan perhatian, membantu membawakan sembako, buah-buahan, makanan, sampai tabung gas dan isinya. Belum lagi berbagai macam vitamin dan obat-obatan yang dibutuhkan. Inilah pelajaran dalam hidup yang sungguh berarti bagi kita semua. Tanpa ada yang memberi komando, tidak ada yang mengajak, satu persatu memberi perhatian apa yang mereka butuhkan. Pengajaran di gereja, khotbah di masjid menyatu dalam tindakan membantu dan meringankan saudara-saudari kita yang terkena musibah, yang terpapar COVID-19.
perhatian yang diberikan oleh banyak orang dan bergantian, serasa kasih Tuhan itu tiada henti. Yang sedang isoman tidak merasa sendirian, tidak merasa dikucilkan, bahkan merasa dilindungi, ditemani, dikuatkan, dan diperhatikan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, di dalam keheningan, kata-kata Yesus menghardik roh jahat terdengar. Diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat yang mencerai-beraikan, roh jahat yang membuat orang tidak punya empati, perhatian, kepekaan, dan kepedulian itu dihardik oleh Yesus. Roh jahat yang menyekat-nyekat manusia dalam kelompok agama diusir dari hati para tetangga dan orang-orang sekampung dan siapa saja. Inilah pengajaran yang sungguh dikehendaki oleh Tuhan Yesus yang mengajarkan kasih untuk kita semua. Kasih tidak membeda-bedakan, kasih tidak pilih kasih. Kasih mendorong tangan dan kaki kita ini untuk bergerak, membantu yang bisa dibuat, memberikan yang dibutuhkan, mencarikan yang diperlukan. Menjadi pertanyaan refleksi untuk kita semua. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang sudah kita buat, khususnya selama masa pandemi ini, untuk saudara-saudari kita yang membutuhkan uluran tangan kasih kita. Marilah kita semua dipanggil untuk menjadi saluran rahmat dan berkat dari Tuhan untuk saudara-saudari kita itu. Tuhan dikana ungan hidupku, indahkan doaku, bila hati mengarah padamu, limpahkan rahmat-Mu. Aku selalu diincar bahaya sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.